Selamat datang di YouTube channel Tes CPNS. Semoga channel ini selalu memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu dukung kita dengan klik tombol subscribe. Selamat menikmati dan jangan lupa berikan komentar-komentarnya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan belajar bersama mengenai soal-soal tes CPNS ya teman-teman. Dimana di sini kita akan membahas soal seperti ini teman-teman. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melewati proses yang panjang hingga akhirnya sampai pada perumusan final, yaitu pengesahan konstitusional. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada tanggal. Nah, untuk tanggal-tanggal seperti ini itu kita cukup kesulitan ya teman-teman kalau kita memang tidak memahami atau tidak hafal mengenai sejarah-sejarah yang terjadi pada tanggal-tanggal tersebut. Jadi di sini akan kita urai satu persatu teman-teman. Di mana 1 Juni 1945 ini adalah tanggal di mana Pak Soekarno itu berpidato mengenai rumusan Pancasila pada sidang PPOPKI, dan tanggal 1 Juni ini dijadikan sebagai tanggal lahirnya Pancasila. Oke, yang berikutnya adalah 22 Juni 1945 adalah ketika Panitia 9 ini merumuskan Piagam Jakarta teman-teman, atau Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah rumusan ya teman-teman. Rumusan oleh Panitia 9, di mana ini adalah dilakukan setelah BPOPKI menyelenggarakan sidang dan dibentuk Panitia 8 untuk selanjutnya dibentuk Panitia 9. Dan pada tanggal 17 Agustus ini kita tahu sendiri bahwa ini adalah proklamasi. Dan kemudian 18 Agustus ini adalah terkait dengan pengesahan Piagam Jakarta teman-teman secara final. Itu berada di tanggal 18 Agustus, dan 19 Agustus ini itu adalah sidang kedua PPKI terkait dengan wilayah Indonesia. Jadi yang mana jawaban yang tepat teman-teman? Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara itu yang tepat adalah yang D. Ini 1 hari setelah proklamasi, di mana di situ ada penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, terus memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, serta membentuk komite nasional untuk membantu kinerja presiden sebelum ada MPR dan DPR. Terus yang berikutnya adalah ini teman-teman, dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila. Ini yang harus kita bawahi adalah kepentingan bersama teman-teman. Kepentingan bersama itu termasuk dalam sila yang apa? Ketuhanan tidak mungkin, terus kemanusiaan yang adil dan beradab tidak mungkin kan? Terus persatuan Indonesia tidak mungkin juga. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan tidak. Terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya ini berkaitan dengan sosial. Kalau ketuhanan itu terkait dengan diri pribadi sendiri ya teman-teman, yang terkait dengan kerohanian atau kepercayaan kita. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab ini terkait dengan HAM. Terus persatuan Indonesia ini adalah terkait dengan persatuan satuan bangsa. Terus kerakyatan yang dipimpin ini biasanya itu musyawarah mufakat. Terus yang keadilan sosial ini adalah
kehidupan bersosial, teman-teman. Itu yang bisa dikaitkan dengan kepentingan bersama ini. Yang berikutnya adalah Pancasila memenuhi syarat sebagai stats fundamental norm. Yang perlu digarisbawahi adalah stats fundamental norm ini, karena tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang dimaksud dengan stats fundamental form ini apa? Ini adalah norma itu norm, terus fundamental adalah fundamental atau aturan, teman-teman, aturan dasar. Oke, jadi stat itu adalah hukum atau kaidah dasar yang digunakan. Jadi yang dimaksud di sini itu apa? Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bangsa lain, itu tidak. Ngapain ngurusin bangsa lain kan, seperti itu. Terus Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah. Apakah iya? Terus yang ketiga, yang C adalah Pancasila sebagai peraturan yang mengatur hidup orang banyak. Ya, memang mengatur hidup orang banyak. Pancasila sebagai dasar hukum yang digunakan untuk bergaul dengan negara lain. Belum tentu. Terus norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan norma yang berlaku di seluruh dunia, belum tentu. Jawabannya antara B dan C. Akan tetapi yang lebih mendekati adalah tidak dapat diubah, teman-teman. Karena apa? Karena hukum dasar itu sebagai hukum acuan, di mana yang dapat diubah itu hukum yang turunannya, teman-teman. Hukum turunannya itu apa? Kan ada hukum dasar, terus hukum turunannya di sini ada pembukaan UUD, terus di bawahnya ada Undang-Undang Dasar. Dan Undang-Undang Dasar ini yang bisa dirubah atau diamandemen. Untuk pembukaan ini dan Pancasila ini itu cenderung tidak bisa dirubah karena bersifat hukum dasar atau haluan besarnya ada di situ. Terus yang berikutnya yang ini adalah sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan, serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang dimaksud adalah, nah ini kita juga harus mengerti mengenai nilai-nilai ini, teman-teman. Dimana di dalam nilai-nilai ini itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, kalau kita bingung, ini kita menggarisbawahi pemeluk agama. Ini kalau berkaitan dengan agama itu pasti berkaitan dengan kerohanian atau ketuhanan, teman-teman. Udah, di situ kita memilih jawaban A. Lalu arti yang lain apa? Arti yang lain itu berbeda-beda. Kalau filosofis misalnya itu pedoman atau cara pandang, kan seperti itu. Kalau filsafat itu cerminan dari suatu cita-cita atau kepribadian bangsa. Terus kalau abstrak itu terkait dengan hal yang tidak berwujud. Kalau umum itu terkait dengan pelaksanaan atau perwujudan dari sesuatu yang abstrak tersebut. Akan tetapi di sini adalah keadilan, menjaga kelestarian lingkungan serta menghormati pemeluk agama lain itu bersifat kerohanian. Oke, yang berikutnya adalah Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk menjalankan kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan petunjuk untuk menjadi aturan hukum atau pedoman hukum. Di sini adalah dasar dan ideologi negara, teman-teman. Ini yang paling pokok adalah dasar. Dan untuk menjalankan kehidupan itu berarti ideologi.